قل لو كان لنفد البحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Orang-orang yang beriman dan keimanannya itu tidak rusak dengan kezaliman, yakni kesyirikan, keimanannya tidak terganggu, keimanannya itu tidak tercampuri dengan sebuah kesyirikan, maka ulaika lahumul amnu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan, akan memberikan rasa tentram di dalam jiwanya, wahum muhtadun, dan orang-orang itu akan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini tentunya untuk kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman, kita harus menjaga semaksimal mungkin keimanan yang sudah Allah tanamkan di surat Al-Mujadalah ayat 22. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, bahwa keimanan yang ada di dalam jiwa seseorang, di dalam jiwa-jiwa kita, itu adalah keimanan yang sudah Allah tanamkan. Maka kewajiban kita untuk menjaga keimanan tersebut, supaya keimanan itu tidak tercampuri, tidak rusak kemurnian keimanan itu dengan adanya sebuah kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan ini akan merusak, sangat merusak keimanan. Bahkan sanksi daripada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan syirik itu tidak akan diampuni dosanya. Silahkan kita lihat di surat An-Nisa ayat 48 atau di surat An-Nisa ayat 116. Di situ Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni jika dia disekutukan. Artinya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang dilakukan oleh seseorang. Tapi Dia Allah hanya bakal mengampuni dosa-dosa selain daripada syirik. Itu pun tentunya liman yasha, bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Kenapa? Kesyirikan ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan lanjutkan ayatnya. Kalau di 116-nya di surat An-Nisa, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Atau di 48-nya, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang melakukan sebuah kesyirikan, maka dia sudah membuat sebuah kebohongan yang besar. Nah, sekarang tentunya kita sedikit berbagi seperti apakah dosa-dosa syirik itu. Mungkin sebagian daripada kita sudah banyak mengetahui, semisal syirik-syirik yang sering terjadi di masyarakat, atau bahkan khawatir itu terjadi dalam diri kita. Semisal kita makan sesuatu, dan misalkan makan nasi, dan begitu kita kenyang, kita meyakini bahwa selain daripada Allah yang memberikan kenyang kepada kita, tentunya nasi itu juga ikut berperan untuk mengenyangkan kita. Artinya bahwa Allah bersekutu dengan nasi untuk memberikan kenyang yang ada di dalam perut kita. Maka ini adalah sebuah kesyirikan. Pada saat kita minum obat, terus selanjut kita sehat setelah sakitnya, dan kita meyakini bahwa obat itu juga punya andil untuk menyehatkan kita. Jadi Allah bersekutu dengan obat yang kita minum untuk menyehatkan badan kita. Ini adalah sebuah kesyirikan. Selanjutnya, bagaimana sikap kita pada saat kita melihat orang-orang yang sedang melakukan kesyirikan? Dia sedang memohon kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mohon keselamatan, mohon terlindungi, mohon tujuannya tercapai, dan permohonan itu
diadukan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita? Ingat wahai saudara, Allah membimbing dengan sebaik mungkin. Salah satunya silahkan di surat 16 ayat 125. Di situ Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dan selanjutnya, ajaklah mereka menuju jalan Rabbu dengan hikmah. Jadi sebelum mau'izatil hasanah, sebelum wajadilhum billati hiya ahsan, mereka itu harus diajak dengan hikmah. Artinya dengan lemah lembut. Dan ini pun sudah diajarkan oleh Allah dengan beberapa sekian banyak ayat bahwa metode-metode dakwah, cara kita menyeru, menyelamatkan orang jangan sampai terjebak dalam sebuah kesyirikan, silakan bisa dengan qaulan kariman, dengan ucapan yang memuliakan, bisa dengan qaulan sadidan, dengan ucapan yang penuh dengan kasih sayang, bisa dengan qaulan ma'rufan yang cocok dengan masyarakat, bisa dengan qaulan maisuron, sebuah ucapan-ucapan atau sebuah penyampaian-penyampaian yang mudah dicerna oleh mereka, yang mudah dipahami oleh mereka, dan masih banyak cara lain. Maka ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, menyeru menuju jalan Rabbuh adalah tahap pertama adalah dengan hikmah. Maka dalam hal ini, jika seandainya terjadi orang-orang beriman melakukan sebuah kekerasan, melakukan arogansi, semisal yang kejadian beberapa hari ke belakang, yaitu menendang, membuang makanan yang ada di Semeru, ini justru orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpengetahuan luas, tidak hanya melihat dari satu sisi, tentunya ini meninggalkan hikmah. Bahkan ini sangat memadaratkan bagi umat-umat yang beriman yang lain. Di surat Al-An'am ayat 108, Allah melarang keras. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kalian orang-orang yang beriman menghina apa-apa yang disembah oleh mereka. Kenapa? Karena ini akibatnya akan fatal. Akibatnya fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Akibatnya mereka akan berbalik arah, mereka akan menghina Allah. Mereka akan menghina Islam. Mereka akan menghina orang-orang yang beriman. Mereka akan menghina keyakinan-keyakinan kita tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Jadi dengan demikian, kita semuanya harus menjaga kerukunan, harus menjaga perdamaian. Meskipun mereka melakukan sebuah keburukan, tentu bagi orang-orang yang beriman, kita tentunya harus mencontoh kepada Rasul kita, yaitu dengan kelembutan, dengan ramah tamah, dengan pendekatan-pendekatan yang tepat, yang bisa dipahami oleh mereka. Kita dakwahi mereka dengan sebaik mungkin, bukan lantas mereka dibuat lari. Coba kita cek lagi di surat Ali Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Dengan rahmat dari Allah lah engkau Muhammad bisa lemah lembut. Maka dengan kelembutan itu, dengan penuh kasih sayang, dengan hikmah, maka mereka bisa perlahan merapat. Mereka memohon petunjuk, mereka memohon penjelasan, mereka ingin mendengarkan apa yang kita sampaikan, tentu yaitu dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan nilai simpati, empati, dan sebagainya. Artinya lakukanlah sebuah pendekatan-pendekatan yang tepat, dan kita di situ sudah meniatkan dalam jiwa kita bahwa kita ingin menyeru mereka-mereka itu ke jalan Rabb, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ingat di ayat tersebut di Al-Imran ayat 159, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Jika seandainya engkau Muhammad keras, kasar, arogan terhadap mereka,
maka fadhu min hawlik, maka mereka itu bakal lari terbirit-birit meninggalkanmu. Jangankan mengikutimu, mendengarkan saja mereka sudah tidak sanggup lagi. Kenapa? Karena kitanya kasar, karena kitanya arogan. Dan ini oleh para ulama-ulama usul fikih ini dijadikan sebuah kaidah bahwa daf'ul mafasid aula min jalbil masalih. Daf'ul mafasid, menolak mafsadat, menolak kerusakan, itu lebih baik daripada jalbul masalih, lebih baik daripada menarik manfaat. Oke. Dengan menandang tersebut, mungkin secara perlahan mungkin mereka untuk menyingkirkan sebuah kesyirikan. Namun akibatnya akan fatal. Akibatnya apa? Allah bakal hina. Akibatnya apa? Islam tidak dianggap sebuah atau sesuatu keyakinan yang rahmatan lil alamin. Islam, keimanan, Al-Quran, Allah itu sudah tidak ditilai baik lagi oleh mereka. Artinya bukan Allah dirugikan. Justru kita pada saat itu kita sedang tidak mengembankan ajaran-ajaran, didikan-didikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tugas kita adalah berdakwah, tugas kita adalah menyampaikan sebuah kebenaran terhadap mereka, maka upaya-upaya hikmah itu mesti kita pertimbangkan. Bagaimana caranya supaya mereka kembali kepada jalan Rabb-nya, bagaimana mereka supaya bisa melakukan sujud, ruku, dan meminta segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan cara apa yang sudah diperintahkan, yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya memohon kepada Allah saja, tidak melalui pelantara, tidak melalui penyembahan-penyembahan. Jadi dalam hal itu maka apa yang dilakukan yaitu dengan penendangan dan sebagainya, maka ini tinjauan saya yang sangat naif, yang sangat doib, yang sangat lemah dengan pengetahuan yang seadanya. Ini adalah sebuah perilaku atau sebuah langkah-langkah yang tidak tepat, akan membuat sebuah kegaduhan. Bahkan mungkin jangankan orang-orang yang tidak punya keyakinan yang sama dengan kita, mungkin sebagian juga orang yang berkeyakinan atau memang satu keyakinan dengan kita, orang-orang muslim juga, maka mereka dibuat resah. Bahkan mereka pun akan menghina kita semuanya. Bahkan mereka sudah menganggap tidak nyaman lagi menjadi orang-orang yang beriman, tidak nyaman lagi menjadi orang-orang yang muslim. Nah inilah akibatnya. Makanya oleh para ulama tadi dikatakan bahwa daf'ul mafasid, kerusakannya itu akan lebih besar daripada jalbil masalih. Daripada mereka akan mengikuti Islam, akan mengikuti keimanan ajaran-ajaran yang benar, malah mereka akan melakukan penghinaan-penghinaan terhadap Islam, penghinaan-penghinaan terhadap sebuah kebenaran. Dan ini bermula daripada orang itu atau orang muslim itu yang melakukan sebuah keburukan atau memang arogansi, dan itu tidak diajarkan. Mungkin sebuah kewajaran kalau mereka menilai dengan atau menggeneralisir. Mereka itu akan menganggap bahwa yang dilakukan oleh orang muslim yang salah ini adalah sebuah ajaran Islam. Padahal kan tidak sebuah kemestian. Seorang pemaling di suatu daerah tidak bisa digeneralisir bahwa orang-orang yang ada di kampung itu adalah pemaling semuanya. Orang muslim yang mengetahui tentang ayat-ayat Allah, orang muslim yang mengetahui tentang ajaran-ajaran nabinya dan yang dicontohkan oleh nabinya, itu akan penuh dengan kelembutan. Ya nanti mungkin ada metode lain atau memang yang sifatnya kondisional, mungkin dalam peperangan, dalam kondisi yang lain lagi, nanti berbeda lagi caranya. Tapi dalam kondisi seperti ini, tentunya kita sudah saatnya kita ini mencerminkan menjadi orang muslim yang baik, mencerminkan menjadi orang muslim yang bisa masuk ke berbagai kalangan, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Rasul kita, ajaran Nabi kita adalah merupakan rahmatan lil alamin. Jadi dengan demikian, marilah kita saudara-saudara kita menyebarkan dakwah keyakinan Islam, keyakinan yang sebenarnya, keyakinan yang cocok dengan fitrah manusia, dan tentunya ini harus dilakukan dengan hikmah. Kita harus mengetahui
kondisi mereka, kita harus melakukan sebuah pendekatan yang tepat. Artinya kita dakwahi dengan hikmah tadi, kita memberikan sebuah pemahaman yang cocok dengan nalarnya, yang cocok dengan kemampuannya. Bukan lantas kita dibuat mereka itu lari dari kebenaran, lari dari keislaman, lari daripada keimanan, dan ini akibatnya akan fatal.